Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zaki Fatma Aulia SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Baiklah, perkenalkan saya Agustin Ferawati selaku moderator pemandu jalannya presentasi pada kuliah pada siang hari ini. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Supply Chain Management. Sebelum memulai presentasi, berikut akan saya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Susanti dengan NIM 215221087. Yang kedua Wiwin Hilmia Junaida NIM 215221090. Yang terakhir saya sendiri Agustin Ferawati 215221111. Terkait dengan rangkaian presentasi kali ini yaitu yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu, yang kelima yaitu sesi penutup. Kita akan memasuki sesi pertama yaitu pembukaan. Supaya kegiatan berjalan dengan lancar, mari kita buka perkuliahan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Agustin Ferawati. Pengertian Supply Chain Management. Supply Chain Management merupakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku. Saat proses pemilihan bahan baku dengan cara pegadaan atau perolehan barang dengan harga terbaik dan kualitas yang baik. Selanjutnya proses produksi, mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Agar pengiriman itu efisien dan hemat biaya, penjual sebaiknya memiliki alat untuk melacak kurirnya dan sistem untuk memungkinkan mengonfirmasi ketika pesanan sampai di pelanggan. Fakta bahwa sejumlah perusahaan seperti Walmart, Zara, Dell, dan Toyota yang telah berhasil mencatat kesuksesan dalam bidang pakaian, pembuatan komputer, supermarket, dan pembuatan mobil telah membuat manajer lebih sadar bahwa apa yang dihasilkan organisasi mereka dapat menjadi jauh lebih penting daripada cara itu mereka memproduksinya. Ini berlaku bahkan di zaman ketika siklus hidup produk semakin pendek dan semakin pendek. Maksudnya itu barang itu terkenalnya hanya waktu singkat. Jika nanti ada sebuah perusahaan yang memproduksi barang lebih inovatif, maka barang yang tadi akan lengser digantikan dengan barang yang baru. Dan lebih banyak penekanan sedang ditempatkan pada inovasi produk teknologi sebagai sarana untuk menambah nilai. Inti dari cara perusahaan memproduksi sesuatu adalah cara mereka mengelola rantai pasokan mereka, pengumpulan dan distribusi semua masukan untuk proses produksi. Secara tradisional, cara perusahaan memastikan bahwa komponen yang tepat siap pada waktu yang tepat adalah untuk menyimpan stok besar dari mereka di gudang yang dapat ditarik sebagai dan bila diperlukan. Tapi, ketika Toyota menemukan sistem just in time, semua perusahaan menjadi lebih sadar akan biaya di gudang penuh stok dan mencoba mengelola input yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, perusahaan menjadi lebih internasional. Tentu saja teknologi membantu seperti halnya mengubah produk itu sendiri. Semakin berkembangnya teknologi, maka
sistem perusahaan itu akan lebih maju. Banyak peningkatan dalam manajemen rantai pasokan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi karena sistem informasi yang lebih baik yang memungkinkan manajer untuk mengetahui lebih akurat dan lebih cepat. Namun demikian, tidak semua perusahaan memberikan rantai pasok manajemen menjadi prioritas utama. Beberapa perusahaan telah kecewa dengan kegagalan pertukaran bisnis ke bisnis untuk berkembang di internet dan memberi mereka persediaan lebih efisien daripada melalui rute tradisional. Perkembangan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification itu menjanjikan perusahaan lebih merampingkan proses. Teknologi ini melibatkan penanaman setiap paket barang dengan pemancar radio kecil. Hal ini memungkinkan pemiliknya untuk mengetahui dengan tepat di mana itu setiap menit. Dalam banyak kasus, ini meningkatkan efisiensi rantai pasokan, juga melibatkan hubungan perusahaan dengan pemasoknya. Tidak semua pemasok siap untuk menanggung biaya tambahan yang terlibat dalam secara efektif saham atau nama pelanggan mereka. Tujuan dari supply chain management sendiri adalah pertama, mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Kedua, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Ketiga, bisa memenangkan persaingan di pasar. Keempat, merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Yang kelima atau yang terakhir adalah memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan serta permintaan customer, serta meminimumkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Dalam manajemen rantai pasokan, hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah manajemen rantai pasok merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retail, dan customer. Yang kedua yaitu manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, manajemen rantai pasok itu mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan perusahaan ke konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan manajemen rantai pasok. Terdapat setidaknya 7 proses untuk menerapkan supply chain management dengan baik. Yang pertama ada customer atau pelanggan. Pada tahap yang pertama dimulai dari konsumen atau customer yang memesan barang kepada produsen. Di saat melakukan pemesanan, customer juga memberikan informasi yang berhubungan dengan produk yang dipesan tersebut. Informasi yang disampaikan dapat berupa jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengiriman produk tersebut. Yang kedua ada planning atau persiapan. Setelah pesanan diterima oleh pihak produsen, selanjutnya akan masuk pada tahap perencanaan, di mana setiap tim atau departemen yang terlibat dapat membuat strategi atau rencana produksi produk yang diminta klien. Selain itu, tim produksi juga bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga ada purchase atau transaksi. Pada tahap yang ketiga, masuk dalam tahapan pembelian bahan baku produk. Proses ini dilakukan oleh tim atau departemen pembelian sesudah menerima rincian rencana produksi dari tim perencanaan. Setelah itu, tim pembelian akan menghubungi pihak pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan pendukung. Departemen ini juga memiliki tugas untuk mencatat tanggal penerimaan dan jumlah bahan baku yang sudah dibeli. Yang keempat ada inventory atau bahan baku. Pada tahap yang keempat ini masuk pada tahapan setelah bahan baku telah berhasil diperoleh, dan langkah selanjutnya bahan tersebut akan diolah dan dimasukkan ke dalam pabrik
untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Jika kualitas bahan telah memenuhi, maka bahan baku tersebut akan disimpan di dalam gudang penyimpanan. Yang kelima ada production atau produksi. Pada tahap supply chain management yang kelima ini masuk pada tahapan produksi barang, yang mana tahap ini akan memproses antara bahan baku dan pendukung untuk dijadikan sebagai produk yang dipesan oleh pihak customer. Setelah sistem penggabungan selesai, bahan jadi yang telah selesai diproses akan tersimpan kembali di dalam gudang. Yang keenam ada delivery atau pengiriman. Untuk tahapan manajemen rantai pasok yang terakhir merupakan proses pengiriman. Yang keenam, delivery atau pengiriman. Untuk tahapan manajemen yang keenam merupakan proses pengiriman barang yang telah tersimpan dalam pabrik untuk didistribusikan kepada tiap pemesan atau konsumen produk. Kemudian produk tersebut akan dikirimkan sesuai dengan tanggal pengiriman yang diminta klien. Dan tugas utama dari kurir akan memastikan bahwa setiap barang akan terkirim sesuai dengan pesanannya. Yang kelima ada return atau pengembalian produk dilakukan ketika barang yang telah sampai kepada konsumen atau perantara dalam keadaan rusak atau terjadi kekeliruan dan keterlambatan. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya perusahaan mengantisipasi dengan menyediakan pengembalian dana dan barang yang tepat sesuai permintaan. Selanjutnya adalah strategi supply chain management. Membangun hubungan dengan pemasok atau bernegosiasi dengan banyak pemasok. Perusahaan bisa mencari banyak pemasok dan memilih satu atau beberapa di antara yang memiliki penawaran paling menarik bagi perusahaan. Umumnya, perusahaan akan menjatuhkan pilihan bagi pemasok yang memberikan penawaran rendah. Perusahaan juga bisa memutuskan untuk bernegosiasi dengan beberapa pemasok. Tindakan ini untuk pencegahan jika suatu hari terjadi masalah terhadap salah satu pemasok dan untuk menjaga agar rantai pasokan tidak terputus. Yang kedua ada mengembangkan hubungan kemitraan. Perusahaan perlu mengembangkan hubungan kemitraan jangka panjang dengan satu atau beberapa pemasok sesuai dengan kebutuhan. Para pemasok yang telah lama menjalin hubungan dengan perusahaan tentu sudah memahami tujuan dari perusahaan. Pemasok tersebut biasanya akan lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam sistem just in time. Perusahaan akan diuntungkan karena tidak perlu lagi mempunyai gudang untuk persediaan. Pemasok akan mengirim persediaan tepat pada saat perusahaan membutuhkan bahan baku produksi. Yang ketiga ada integrasi vertikal. Bisa dilakukan dengan cara integrasi vertikal untuk membangun kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang yang telah diperoleh dari pemasok. Ada dua macam integrasi vertikal yang bisa dilakukan. Yang pertama ada integrasi mundur dan integrasi maju. Integrasi mundur bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku dari pemasok sehingga bisa membuat barang sesuai keinginan konsumen. Adapun integrasi maju menuntut produsen atau perusahaan membeli komponen yang berupa produk jadi. Yang ketiga ada jaringan keiretsu. Istilah jaringan keiretsu pada awalnya digunakan untuk satu grup atau kumpulan perusahaan yang menopang ekonomi di Jepang di abad ke-20 dengan konsep jaringan keiretsu. Perusahaan di Jepang mengambil bahan mentah dari grup perusahaannya sendiri sehingga mendukung supply chain untuk terus meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa setiap perusahaan yang terkait di dalam jaringan keiretsu sudah melaksanakan kolaborasi yang tepat, yaitu pada tingkat aliansi strategis. Namun, strategi ini sangat sulit diterapkan dalam konsep just in time, khususnya jika tidak ada kesamaan kepentingan dan kolaborasi untuk tingkat produksi.
Jaringan Keiretsu juga masih terhambat dengan adanya kesulitan dalam mencari kesamaan sistem dengan semua supplier. Yang ketiga ada virtual company. Dengan memiliki virtual company, maka perusahaan bisa membangun hubungan yang luas dengan berbagai pemasok untuk menyediakan bahan baku yang diinginkan. Namun, virtual company harus dilengkapi dengan manajemen perusahaan yang bagus supaya bisa memberikan biaya yang rendah, beroperasi secara efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. Berikutnya ada manfaat supply chain management. Yang pertama ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan target dari kegiatan produksi setiap barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Konsumen yang dimaksud dalam konteks ini adalah konsumen setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen agar tetap setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu artinya semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan percuma karena diminati konsumen. Yang ketiga ada menurunkan biaya. Menurunkan biaya berarti pengintegrasian barang atau jasa dari perusahaan kepada konsumen akhir, berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat ada pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor sumber daya manusia akan semakin terlatih dan terampil, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain manajemen. Yang kelima ada peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keenam, perusahaan semakin besar. Perusahaan semakin maju dan berkembang dengan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi produknya yang lambat laun akan menjadi besar. Perusahaan pun tumbuh lebih kuat. Yang terakhir ada fungsi supply chain management. Fungsi dari manajemen rantai pasok yang pertama adalah untuk mengubah barang baku mentah menjadi barang jadi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Fungsi ini sangat berkaitan dengan biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, transportasi, dan lain sebagainya. Manajemen rantai pasok juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan mediasi pasar, di mana dapat menghubungkan perusahaan dengan distributor produk tersebut. Penyampaian materi telah selesai. Sekarang kita memasuki sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan bisa dikirim di WA grup teman-teman dengan 3 penanya tercepat. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.